Hai Sobat Komunikan, welcome back to my channel. Bersama saya, Miss Henny. Hari ini kita akan membahas mengenai bab 1 pendahuluan. Sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai latar belakang masalah, bagaimana cara kita membuat latar belakang masalah. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai pembatasan masalah 1.2 sampai 1.4. Ya. Kita akan coba lihat satu persatu dan semoga hal ini bisa mempercepat teman-teman untuk menyelesaikan skripsinya. Bab 1 bicara tentang pendahuluan. Pada sesi sebelumnya saya sudah mengajarkan bagaimana cara kita membuat latar belakang masalah. Sehingga latar belakang masalah itu yang menjadi dasar untuk kita melakukan penelitian kita. Masuk sekarang yang kedua adalah pembatasan masalah. 1.2 pembatasan masalah. Pembatasan masalah ini merupakan uraian berisi tentang batasan apa yang akan dibuat peneliti untuk mencapai hasil penelitian yang fokus. Batasan dapat dibuat berdasarkan subjek penelitian, topik penelitian, objek penelitian, kasus tertentu, ataupun lokasi penelitian. Contohnya, jadi ini adalah penelitian dari mahasiswa bimbingan skripsi saya. Jadi contohnya adalah penelitian ini dibatasi pada pengguna aktif maupun pasif dari aplikasi TikTok yang memiliki usia 15-30 tahun. Tanpa batasan gender, yang juga merupakan pengguna produk skincare ataupun yang pernah mendengar produk Avoskin sebelumnya. Jadi mereka, mahasiswa ini melakukan penelitian tentang skincare yang mereknya Avoskin. Nah, berikutnya adalah rumusan masalah. 1.3 rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan uraian dipaparkan secara singkat dan jelas permasalahan yang diteliti sesuai dengan judul yang diajukan. Disusun dengan kalimat tanya, dimulai dengan kata apakah terdapat pengaruh X1 terhadap Y, gitu ya. Jadi dimulai dengan kata apakah terdapat pengaruh, apakah terdapat pengaruh, apakah terdapat pengaruh, gitu ya. Berisi tentang data atau topik atau fenomena yang ingin dicari atau diketahui lebih mendalam dalam penelitian ini, yakni hubungan antar variabel yang diteliti terkait sebuah masalah atau fenomena. Contohnya, nah contoh dari penelitian ini, ya, ini contoh dari mahasiswa saya. Apakah terdapat pengaruh e-worm, word of mouth, terhadap minat beli masyarakat? Gitu ya. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh terpaan iklan Avoskin terhadap minat beli masyarakat? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh e-worm dan terpaan iklan Avoskin terhadap minat beli masyarakat, gitu ya. Jadi dari sini kita bisa tahu e-worm itu adalah X1 dan minat beli masyarakat itu adalah Y. Terpaan iklan itu adalah X2 dan minat beli masyarakat adalah Y. Sehingga yang ketiga adalah apakah terdapat pengaruh X1 dan X2 terhadap Y, gitu ya. Nanti teman-teman silakan diaplikasikan sesuai dengan variabel penelitian kalian dan sesuaikan dengan model kalian. Ya, tetapi yang menjadi kata kunci adalah apakah terdapat pengaruh. Ya, 1.4 bicara tentang tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan uraian untuk menjawab rumusan masalah, lebih fokus dari rumusan masalah. Tujuan penelitian memaparkan topik-topik atau bagian dari fenomena yang ingin dicari, dipaparkan dalam penelitian ini. Tujuan penelitian boleh lebih dari satu poin dan menggambarkan hubungan antar variabel yang diukur dalam penelitian ini. Contohnya, dari rumusan masalah di atas, jadi setelah 1.4 kalian tulis gitu ya, dari rumusan masalah di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan penelitian ini adalah 1.
Untuk mengetahui, nah silakan teman-teman kopas dari yang rumusan masalah. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh IWOM terhadap minat beli masyarakat. Gitu ya. Yang kedua, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh terpaan iklan apostin terhadap minat beli masyarakat. Tiga, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh IWOM dan terpaan iklan terhadap minat beli masyarakat, gitu ya. Jadi silakan teman-teman kopas dari rumusan masalah, disamakan atau dipindahkan ke tujuan penelitian. Ya, tapi jangan lupa tanda tanyanya dihapus diganti dengan titik. Karena tujuan penelitian itu adalah berupa kalimat pernyataan, bukan pertanyaan. Kalau kalimat pernyataan harus diberikan titik, jangan lupa. 1.5 manfaat penelitian. Ya, manfaat penelitian ini kita bicara tentang yang pertama manfaat teoritis atau akademis. Manfaat teoritis ini bicara tentang menuliskan hasil penelitian dan kontribusi hasil penelitian ini terhadap perkembangan ilmu komunikasi pada umumnya, ataupun perkembangan kajian ilmu komunikasi yang lebih spesifik dalam penelitian ini pada khususnya. Gitu ya. Kemudian manfaat praktis, manfaat ini merupakan hasil atau kontribusi terhadap penelitian selanjutnya, ataupun terhadap praktisi atau industri atau brand perusahaan yang sedang teman-teman teliti. Gitu ya. Nah, gimana caranya? Ada tips ya untuk mempermudah kalian mencari atau membuat bab 1. Yang pertama adalah kalian menjelaskan tentang masalah yang akan diangkat. Ada masalah apa sih? Gitu ya. Kalau tadi mungkin saya menceritakan tentang BTS yang di bab 1 latar belakang masalah. Emang ada masalah apa sih kok sampai gerai-gerai McD itu sampai ditutup oleh pemerintah, oleh polisi gitu ya? Ada apa? Kenapa sampai ARMY itu mereka gila-gilaan untuk membeli BTS meal gitu? Kalian jelaskan ada masalah apa? Kemudian penjelasan mengenai isi berupa fakta, data, fenomena, dan pendapat para ahli terkait karya ilmiah kalian. Jangan lupa harus ada fakta data. Ya, data-data sebelumnya, penelitian sebelumnya. Mungkin teman-teman mau ngangkat tema pengaruh celebrity endorser terhadap penjualan atau minat beli misalnya. Nah, berarti teman-teman harus cari penelitian-penelitian terdahulu mengenai celebrity endorser yang berpengaruh terhadap minat beli. Gitu ya. Yang ketiga, tipsnya adalah fokus pada tema kalian. Kalian mau meneliti apa? BTS. Oke, celebrity endorser BTS terhadap minat beli misalnya. Fokuslah ke situ, fokus ke situ. Tetap balik-balik lagi ke tema kalian. Keempat, tuliskan dengan jelas objek yang diteliti. Jadi teman-teman mau teliti objek apa nih? Masalah apa yang teman-teman akan bahas? Harus jelas. Dan solusi dari permasalahan tersebut. Solusinya itu adalah seperti berarti kalian membuat misalnya, minat beli dipengaruhi oleh celebrity endorser. Berarti memang si BTS ini pengaruhnya besar sekali terhadap minat beli masyarakat misalnya. Kemudian jangan lupa untuk menuliskan penelitian terdahulu jika memang ada. Lalu tuliskan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian kalian yang sekarang. Ya, mungkin penelitian terdahulu meneliti tentang celebrity endorser Blackpink, misalnya Blackpink di Shopee. Nah, berarti penelitian kalian sekarang adalah penelitian tentang celebrity endorser BTS di McD, misalnya seperti itu. Jadi tuliskan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian kalian. Itu yang kita sebut dengan novelty atau kebaruan. Gitu ya, teman-teman. So far sampai di sini untuk bab 1 tidak terlalu sulit ya, tetapi tetap teman-teman harus fokus dan teman-teman harus harus mendapatkan latar belakang yang sesuai, yang kuat latar belakang sehingga penelitian selanjutnya bisa dilakukan. Karena latar belakang masalah atau pendahuluan ini adalah fondasi untuk teman-teman membangun bangunan di atasnya. Oke. Semoga apa yang saya berikan dapat membantu teman-teman untuk mempermudah kalian menyelesaikan skripsi ataupun karya tulis kalian. Saya Miss Henny,
Permisi, sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya. Salam!